Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sahur semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Iriana Mardanus bisa kembali bersilaturahmi bersama sahabat sahur semua hanya di program Ramadan Kompas TV yaitu Sahur Time. Insya Allah berkah. Tentu saya tidak sendiri. Hari ini saya kembali ditemani oleh Widi Dwinanda. Widi, sehat Widi? Alhamdulillah sehat, sahurnya juga, ya sudah dong tentunya. Sahurnya juga enak, alhamdulillah menunya bergizi. Bagaimana kalau Yanda sahurnya? Makanan istri selalu paling enak lah ya. Biasa lebih nikmat kalau dijamu sama istri ya. Nah, kalau untuk hari ini sahabat sahur kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan masyarakat saat ini, apalagi di pandemi COVID-19, yaitu terkait dengan digitalisasi pegadaian syariah. Nah, tapi sebelum saya mengenalkan host-host kita, saya mau nanya dulu nih ke Widi. Widi, kamu sendiri adalah generasi milenial ya? Betul. Apa yang menurut Widi, kenapa sih generasi milenial ini dekat sekali dengan gadget dan sesuatu yang berbau digital, Widi? Kira-kira. Oke, secara pribadi sebagai generasi milenial tentunya di era sekarang semuanya serba mudah. Itu tentunya jadi lebih enak ya hidup ya. Jadi ingin up to date, lalu juga praktis, cepat, ya apalagi kalau bukan dengan digitalisasi yang lebih baik gitu. Dan apalagi kita tahu bahwa banyak sekali platform-platform digital yang memang memudahkan, salah satunya ada digitalisasi dari pegadaian syariah. Jadi ya, pegadaian syariah itu sendiri juga sudah sekarang platformnya banyak. Sahabat sahur jadi salah satunya ini digitalisasinya bisa tinggal melalui gadget saja kita bisa mengakses yang namanya pegadaian syariah ini. Betul. Nah, tapi apakah kemudian gimana pegadaian syariah ini dalam hukum Islamnya, bagaimana kita sebagai umat muslim ini melihat pegadaian syariah ini, apakah harus berhati-hati atau seperti apa? Nanti kita akan bahas Widi ya. Iya, kita bahasnya tentunya dengan dua orang narasumber yang memang mumpuni, yang kompeten di bidang itu, yang bisa menjawab dan memberikan wawasan. Sudah hadir bersama kita di studio, yaitu ada Bapak Dr. Haji Helmi Faisal Zaini selaku Sekjen PBNU. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak Helmi. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger ya sahur-sahur gini ya. Sahurnya saya pakai telur dadar aja. Yang penting berenergi Pak. Dimasakin istri? Pastinya. Oh pastinya dong. Lebih nikmat kan? Sama kayak Anda ya. Cuma Anda doang. Oke. Selain itu ada juga. Nah, satu lagi ada ini yang pakarnya nih ya. Betul kalau berbicara digitalisasi pegadaian syariah, ada Bapak Teguh Wahyono nih sebelah Yanda sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Digital dari Pegadaian ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita mungkin langsung ke pembahasan gitu ya. Saya mungkin langsung tanya ke Kiai nih. Pak Helmi, kira-kira kalau Islam sendiri ini memandang ekonomi, kemudian ekonomi syariah, termasuk pada akhirnya nanti ada pegadaian di situ, gadai-menggadai, ini seperti apa sih? Pak Kiai, izin silakan. Ya, jadi yang pertama sebetulnya konsep ekonomi dalam Islam itu pertama itu mempertimbangkan aspek yang disebut dengan keadilan. Ya. Maka di dalam Quran juga disebutkan kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Janganlah harta itu hanya berputar-putar pada segelintir orang di antara kalian. Ya. Jadi Islam memandang bahwa ekonomi itu harus tumbuh kepada azas yang disebut sebagai adanya keadilan dan pemerataan. Bahkan dalam satu kisah ini disebutkan, ya, dulu di Madinah itu yang namanya masyarakat Madinah kalau mereka mencari air, ya, itu ketersediaannya hanya ada pada satu sumur saja. Ya. Dan kebetulan si pemilik sumur ini adalah seorang Yahudi. Ya. Oke. Nah, karena satu-satunya sumber air hanya di satu situ, maka si Yahudi ini kan bisa menentukan harga seenaknya saja. Ini monopoli kan. Nah, kemudian kata Kanjeng Nabi, Rasulullah SAW ini menyampaikan kepada para sahabatnya, meminta kepada sahabatnya untuk bisa membeli sumur itu. Bahkan beliau mengatakan siapa yang bisa membeli sumur itu dan membagikannya untuk masyarakat, maka dia akan mendapatkan air kebahagiaan di surga nanti. Datanglah yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau seorang sahabat yang dikenal kaya raya dan cerdas. Beliau menawar sumur ini kepada Yahudi, kemudian dia mengatakan tidak dijual. Lalu kata Sayyidina Utsman, berapapun akan saya beli. Akhirnya sepakati 12.000 dirham, tapi dengan catatan setengah, menjual setengah. Jadi artinya satu hari ini digunakan oleh si Yahudi, besoknya oleh Sayyidina Utsman, besoknya lagi oleh Yahudi dan seterusnya. Jadi bergiliran sehari sekali gitu.
Apa yang terjadi? Ketika gilirannya Yahudi dia menjual dengan harga yang mahal, tapi ketika giliran Sayyidina Utsman, beliau membebaskan, menggratiskan. Oh, digratiskan. Akhirnya lama-lama Yahudi ini kan, wah ini lebih banyak orang yang milih pada hari yang dimana digratiskan daripada membayar kan, karena kita kan hobinya gratis kan. Nah, akhirnya lama-lama kemudian ya udah kalau gitu dibeli aja sumurnya kan. Akhirnya kesepakatan ditambah 8.000 dirham. Jadilah kemudian sumur ini menjadi milik Sayyidina Utsman dan digunakan kepentingan masyarakat. Yang sampai hari ini kalau kita umroh ataupun berhaji, kita ke Madinah, kita masih temukan nih sumur wakaf dari Sayyidina Utsman ini. Nah itu artinya apa? Ini jelas sekali di sini bahwa pertama adalah konsepnya bahwa ekonomi harus berangkat dari apa yang disebut sebagai membangun adanya keadilan. Nah, maka dalam ekonomi syariah itu ada prinsip-prinsip tentunya dalam penegakan ekonomi syariah. Apa itu? Yang pertama ada akadnya nih, ya, harus ada kesepakatannya. Ya. Yang kedua harus adil. Ya. Kemudian ketiga ini ada unsur ta'awun yang bersifat mudharabah, artinya ada kesepakatan yang bersifat bagi hasil, ya. Menguntungkan kedua belah pihak tentunya, ya, atas dasar kesepakatan ini. Nah, yang keempat tentu harus ada transparansi. Dan kita beralih ke Pak Teguh deh. Kita seperti yang kita ketahui bahwa Pegadaian ini adalah salah satu BUMN yang benar-benar perjalanannya sudah panjang ya, usianya bisa dikatakan lebih dari 1 abad. Nah, bisa diceritakan bagaimana sih transformasi Pegadaian dari masa ke masa, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Pegadaian, Pak Teguh? Oke, Mbak Widi, Mas Yanda, jadi itu dimulai tahun 2018. Jadi waktu itu kondisi Pegadaian sangat-sangat sehat. Sehat itu apa? Baik dari sisi operasional, permodalan maupun keuangan. Jadi mungkin semua orang ingat tagline Pegadaian dari Pak Kiai juga hafal, mengatasi masalah tanpa masalah. Yang dikedepankan apa? Yaitu apa? Faktor kemudahan dan kecepatan. Tapi kembali walaupun kondisinya baik, lingkungan itu berubah. Jadi kalau kita lihat minimal ada 4 hal lah yang berubah di lingkungan itu. Yang pertama memang persaingan dimulai, karena dulu Pegadaian itu sendirian loh. Cuma satu-satunya ya? Satu-satunya. Dengan PUJ 31 itu dibukalah persaingan. Hingga saat ini lebih dari 90 gadai swasta ada di pasar. Kemudian yang kedua juga Pak, datangnya kita sebut sebagai disruptor, yaitu apa? Fintech. Fintech itu tadi. Fintech dengan bisnis modelnya yang unik, dengan agresivitasnya, dengan kelincahannya, itu juga sangat mendisrupt bisnis Pegadaian. Kemudian yang kedua, itu adalah saya sebut bukan pesaing, tapi mungkin substitute product. Kenapa? Karena pemerintah meluncurkan banyak program yang notabene memang secara tidak langsung adalah sebagai pengganti produknya Pegadaian. Misalnya ada bantuan tunai, bantuan kartu sehat, kartu pintar, dan seterusnya. Ada juga kredit pemerintah, gitu, yang memang jauh lebih murah karena memang program bersubsidi. Gitu. Nah yang ketiga, ini saya kira sangat penting adalah faktor pelanggannya Pegadaian. Jadi waktu itu hampir 65% nasabah kita adalah apa? Mak-mak, yang memang sudah cukup dewasa di atas 45 tahun. Nah, mungkin milenial kayak Widi saya kira mungkin waktu itu tidak terlalu kenal Pegadaian. Kalau kita juga melakukan survei rata-rata Saya masih kenal. Mohon maaf, waktu bukan kuliah. kelompok milenial. Nah, jadi barangkali termasuk ya mungkin gen boomer atau apapun. Nah, mereka rata-rata tidak kenal. Nah, itu yang keempat. Itu yang menurut saya sangat berbahaya karena masa depan Pegadaian nggak sustain. Yang terakhir adalah tadi masalah emas, karena 95% gade rahannya Pegadaian adalah emas. Dan emas sendiri ternyata tadi lihat milenial tuh polosan tuh nggak punya emas. Beda dengan maknya neneknya yang dulu emasnya banyak banget. Betul. Bapak emas itu ya? Jadi trennya berubah. Dulu asetnya adalah emas, ke depan asetnya mungkin lebih banyak non fisik. Nah itulah kenapa tadi Pegadaian merealize bahwa kita harus berubah. Itulah kita mulai melakukan transformasi. Tujuannya apa? Kalau tadi kan layanan sekarang kan tadi mudah, cepat. Nah kita akan tambahkan layanan digital yaitu apa? Nyaman dan aman. Mudah, cepat, nyaman dan aman. Nah, ini terkait ini juga nanti Pak Teguh kita akan perdalam lagi ya, terutama digitalisasi
Pegadaian Syariah ini sepertinya mudah sekali, tapi semudah apa nanti juga akan dibahas oleh Pak Teguh sambil juga dilengkapi oleh Kiai Helmi untuk perspektif Islamnya juga. Nah, sahabat sahur, jangan lupa juga ini kami juga selalu mengajak Anda untuk mengejar kebaikan di bulan suci Ramadan, salah satunya dengan cara berdonasi dan juga berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 1926 77 NU Kerala Zisnu, atau bisa langsung scan di barcode yang tertera di layar kaca Anda. Anda kembali di Sahur Time, Insya Allah berkah. Nah, kami juga masih membahas terkait digitalisasi Pegadaian Syariah ya Widi ya. Betul, kita akan Kayaknya lanjutkan. Widi udah gak sabar juga nih buat saya nggak nanya-nanya sabar nih. banget nih. Karena saya penasaran sekali dengan program-program yang sudah diluncurkan oleh Pegadaian, terutama Pegadaian Syariah, yang berkaitan dengan transformasi tersebut yang sudah disebutkan oleh Pak Teguh tadi. Jadi tujuan utamanya memang transformasi ini adalah untuk membuat Pegadaian tetap kekinian Oke. dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tadi Widi sudah menyampaikan, most milenial basically adalah apa? Gadget digitalisasi. Itulah kenapa kita masuknya ke digital. Oke. Kenapa? Karena kita pengen men-shifting nasabah kita. Yang dulunya 65% adalah memang emak-emak, kita pengen masuk ke segmen yang lebih muda. Milenial apa ya? Milenial. Dan milenial itu pasti mau nggak mau harus semuanya lewat mobile app, harus digital. Ketika mereka melihat ini di mobile apps baru kayak tertarik gitu Pak ya? Exactly, seperti itu gitu. Dan yang kedua, kita juga sebenarnya ini milenial biasanya senang kongko-kongko, nongkrong di kafe dengan internet yang gratis. Itulah kita Pegadaian banyak mendirikan juga Gade Cafe. Kami sekarang punya lebih dari 35 Gade Cafe, kami berikan internet yang kenceng, nggak apa-apa. Milenial beli kopi 1 gelas tapi nongkrong 2 jam ngerjain PR nggak apa-apa. Tapi minimal tempatnya jadi lebih rame dan mereka lebih paham tentang Pegadaian ke depan. Jadi saya kira tujuannya itu, nah programnya apa? Sebenarnya cuma ada 2 yang utamanya. Yang pertama bagaimana menumbuhkan dan mendigitalkan produk-produk existing. Oke. Jadi kita sebut dengan growcore istilahnya, pakai G semua soalnya. Nah yang kedua kita grab new, bagaimana menumbuhkan produk-produk baru yang berbasis digital. Saya bisa cerita lebih panjang lebar tuh, termasuk tabungan emas, termasuk produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan milenial ke depan ini. Gitu. Nah, untuk ke sana di belakang banyak yang dilakukan, termasuk bagaimana menggroom talent orang-orang kita, menggunakan teknologi terakhir, dan juga yang paling penting mengubah culture-nya Pegadaian. Karena yang dulu kita monopoli sekian puluh tahun, kita harus bersaing dengan industri yang cukup kompetitif. Itulah kenapa grid culture sangat-sangat penting. Gitu. Saya kira itu secara umum, gitu. Nanti kita bisa discuss lagi lebih detail tentang produk-produk apa yang dibangun, terutama bagaimana penguatan di produk existing dan juga pembentukan produk-produk barunya. Oke, sebelum masuk ke produk-produk ini yang juga, Anda juga nggak sabar sebenarnya nanya-nanya kan, Pegadaian Syariah apa aja nih Masya Allah. Tapi mau lihat juga perspektif dari Kiai Helmi. Kiai kira-kira seberapa penting sih ada digitalisasi syariah terhadap beberapa produk ekonomi di dalam negeri ini, termasuk salah satunya Pegadaian? Silakan Kiai. Jadi sekarang ini kan kita masuk ke era yang disebut dengan era disrupsi ya. Disrupsi. Sering kita sangat populer disebut dengan revolusi 4.0. Ya. Apa sih era disruption itu? Era disruption itu adalah era memotong. Ya. Memotong dari segi harga yang tadinya mahal jadi murah. Dari yang segi waktu yang tadinya lama sekarang jadi cepat. Dari segi proses yang dulunya berbelit-belit sekarang jadi praktis. Ya. Nah, ada pertanyaan, apakah era transformasi digital ini adalah sebuah choice? Menurut saya tidak. Justru era digital ini adalah sesuatu yang bersifat imperatif. Oke. Sesuatu yang bersifat memaksa dan keharusan. Kenapa begitu? Karena memang zaman kita sudah berubah, bergerak. Sudah shifting ini, sudah berpindah dari yang disebut physical space, dari ruang yang serba fisik, sekarang sudah berubah menuju apa yang disebut sebagai cyberspace, ruang yang serba fisik. Ini yang zaman yang sudah berubah ini, sekarang harus tuntutannya adalah kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Maka ada teori yang menurut saya menarik itu, the survival of the 15. Ya. Survival of the 50s. Jadi seseorang yang bisa bertahan lama itu adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zamannya. Nah, kalau kita tidak
adaptasi dengan perkembangan hari ini, ya akan tergulung. Tadi beliau sampaikan 65% nasabah Mak-mak. konvensional yang emak-emak itu. Ini kalau kita lihat data dari Asian Nielsen tahun 2025 sudah 60% lebih penduduk Indonesia ini dipenuhi generasi milenial. Betul. Nah, kalau platform Pegadaian tidak menyiapkan satu platform digital yang user friendly dengan anak milenial, ya, pasti akan ditinggal. Gitu. Tunggu waktu. Nunggu waktu saja, ya, nunggu waktu. Seperti saya juga sering menyampaikan di banyak forum ya, dalam konteks keagamaan aja, ormas keagamaan yang tidak menjadikan sosial media sebagai platform dalam pengembangan dakwahnya, sosial media sebagai platform digital, sebagai platform dalam dakwahnya, siap-siaplah menjadi fosil sejarah. Ya. Termasuk Pegadaian ini kalau tidak melakukan transformasi ya, itu juga akan ditinggal. Nah, saya menyampaikan apresiasi tentunya kepada Pegadaian ya, yang punya moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, zaman saya kuliah tahun 90-an, kita semua pasti pernah mengenal namanya Pegadaian kan gitu. Oh, oke. Saya juga pernah menggadaikan tips saya untuk bisa pulang Kalau mau mudik. Lebaran. Kalau mau mudik ya, Pak. Betul. Kalau mudik biasanya banyak tuh barang tuh. Titipin. Dan alhamdulillah seingat saya tips saya masih di Pegadaian belum diambil. Oh, Masih ada atau bagaimana nih sudah Waduh. jadi barang antik sepertinya nih Mas? unik nih ya dari Itu tip kenangan saya itu ya. Iya. Jadi karena udah lupa, jadi mungkin karena udah di Jakarta lumayan sudah mulai sukses gitu Pak, jadi lupa. Karena bus. Iya. Jadi ini sudah sebuah tuntutan ya, menurut saya sekarang sudah ke era digital. Dan penambahan dari masyarakat kita, ya, kalau data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet kan sekarang sudah hampir menuju 60% tuh Pak. Iya. Masyarakat kita yang bergadget ya. Ya, masyarakat kita yang bergadget. Bahkan kalau di total mungkin jumlah handphone dengan penduduknya lebih banyak Banyak handphone. lebih banyak jumlah gadgetnya. Karena kan teknologi berkembang. Nah, kita mungkin Pak Teguh mungkin satu orang punya bisa 3 sampai 4 5 handphone. Ya, karena ada sistemnya kan terus berkembang ya. Jadi yang lama sudah nggak bisa digunakan lagi, tapi jumlahnya pasti akan makin bertambah. Nah ini menurut saya perlu pensiasatan agar kita semuanya melek dalam teknologi informasi digital. Bahkan ini pengalaman di Lajisnu ya. Karena di sini juga tadi kita menganjurkan kepada teman-teman semua pemirsa untuk berdonasi melalui Lajisnu, ya, zakat infak sodako. Lajisnu ketika 2015 kita belum menggunakan gadget itu ya, Pak Teguh. Ya. Terus saya sempat briefing rapat dengan teman-teman Lajisnu. Ya. Waktu itu mohon maaf ya, pengumpulan dalam setahun itu kecil sekali, baru 500 juta aja. Nah kemudian saya sampaikan rapat dengan teman-teman Lajisnu, tampaknya kita sudah mulai harus membangun platform digital. Ya. Lalu dibuatlah kita punya akun di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Facebook. Ada buzzer-buzzer yang kemudian menjadi influencer dari Lajisnu ini. Tahun 2018 itu Pak Teguh, pengumpulan Lajisnu itu dari 500 juta tahun 2015 itu tembus ke 200 miliar. 200 miliar, Jauh Pak. sekali ya. Bahkan tahun 2021 ini di pengumpulan untuk COVID saja sudah tembus 700 miliar. Masya Allah. Dan untuk yang Lajisnu seluruh Indonesia itu sudah tembus 900 miliar. Jadi ada sekitar 1,6 triliun. Dan semua digital itu Pak ya. Dan semua digital. Ya, jadi sekarang kan kita sudah dengan mobile banking, ya, dengan top up, dengan segala macam, sudah bisa melakukan donasi. Ya. Jadi saya sampaikan udah nggak zamannya lagi sekarang cetak brosur, datang ke masjid-masjid untuk donasi, ya kan? Karena cetak brosurnya sekarang itu harus menggunakan uang, ya. Mengirim orang untuk datang ke masjid-masjid juga memerlukan bensin kan Pak? Dan kendala pandemi sekarang. Kendala pandemi sosial physical distancing harus dijaga ya. Nah, dengan menggunakan platform digital kita tidak bertemu fisik lagi. Mungkin di masjid cukup dikasih barcode saja kan sekarang Pak. Nah itu inovasi juga tuh ya Pak Helmi ya. Ya barcode untuk zakat. Jadi nanti ke depan yang namanya kotak amal itu sudah nggak ada lagi mungkin karena di depan tinggal pakai tapping aja Pak.
pakai barcode aja kan, tit, nah udah Nggak saya. ada alasan lagi tuh ya, Kiai nggak ada punya uang kecil gitu ya. Kan bisa. Selama ini kan kalau Jumatan itu, ya kan, Harus bawa uang kecil uang gitu. kecil itu 1.000. Nah kalau sekarang di sini unlimited ini. Iya. Itu dia. Nah, iya kan? Termasuk ya salah satunya tadi produk di Pegadaian Digital ini kalau kita sempat bahas sedikit, emas ini bisa dibeli sekarang dengan nominal yang kecil sekali ya, Betul. Pak Teguh, dan ini Kalau menarik sekali. dulu misalnya kita harus membeli seharga yang 1 gram 900.000, kita harus menyiapkan Iya. uang banyak. Ini hanya dengan puluhan ribu aja sudah bisa menabung emas ya. Ini Betul sekali. Nah, salah ini satu kemudahan juga nih salah satu dari kemudahan platform dan digital. Masya Allah ya kalau kita bisa, sahabat sahur juga melihat bagaimana kemudian pemanfaatan teknologi kalau digunakan secara positif juga pasti dampaknya akan sangat positif juga. Nah, saya juga mengajak sahabat sahur semua nih yang penasaran terkait dengan Pegadaian Digital. Tadi kita juga bahas sedikit mengenai emas, gimana sih kita nabung emas di Pegadaian Digital. Nggak cuman Widi dan Yanda seperti biasa yang bisa nanya, tapi sahabat sahur juga bisa memberikan pertanyaan langsung melalui Instagram @sahurtime_kompas.tv. Nanti akan dijawab insya Allah dengan guru-guru kita di studio. Sahabat sahur, Anda kembali bersama kami tentunya di Sahur Time. Insya Allah berkah. Dan kita masih ditemani oleh dua narasumber yang begitu luar biasa akan memberikan kita informasi dan juga wawasan terutama mengenai digitalisasi pegadaian syariah. Ini ada Pak Teguh juga di sini ya, benar-benar bisa digali informasinya lebih dalam terutama mengenai produk-produk digitalisasi apa saja sih yang memang sudah memudahkan terutama tadi seperti yang sudah dijelaskan, ini memang fokusnya sekarang lebih banyak ke milenial ya. Program-program yang seperti apa yang memang sudah dikeluarkan nih Pak Teguh? Jadi saya kira banyak banget produk-produk Pegadaian, cuman memang yang paling penting berbasis emas. Itulah kenapa tabungan emas menjadi sangat penting di Pegadaian. Dan bedanya tabungan emas Pegadaian dengan yang lain itu begini. Pertama basicnya syariah. Artinya apa? Barang itu ada dulu, baru kita bisa jual. Begitu kan Kiai ya? Iya, iya. Terus yang kedua saya kira memenuhi kriteria tadi yang Kiai disampaikan. Ada akad, ada adil, ada bagi hasil, gitu, dan transparan saya kira. Nah, yang kedua bedanya apalagi kalau produk Pegadaian itu di belakangnya banyak banget produk yang kita bisa pakai setelah punya tabungan emas. Gitu. Dan tabungan emasnya sendiri itu bisa dalam bentuk, ini berkat digital juga, itu bisa dalam bentuk satuan yang sangat kecil. Kalau dulu beli emas harus gram, harus juta, sekarang bisa puluh ribu, bahkan bisa 5.000 perak. Bahkan karena gini, produk Pegadaian juga kita jual lewat channel-channel digital yang ada di luar sana. Hampir semua channel e-commerce ada semuanya. Channel-channel juga yang lain seperti channel-channel syariah bahkan di MUI, ya itu kita masukkan juga ke situ. Itu termasuk channel-channel yang memang terhubung dengan ekosistem digital, poinnya seperti itu. Nah, belinya tidak harus besar, tapi misalnya sebut aja gini, kalau di salah satu e-commerce bahkan kembalian itu dalam bentuk emas bisa. Misalnya belanja 28.200 dibuletin deh, yang 800-nya emas gitu. Jadi emasnya nanti dalam bentuk, kita beli dalam bentuk kiloan, nanti akan dipotong-potong secara digital, gitu kira-kira begitu. Nah kalau terkumpul selalu banyak, nanti banyak produk yang bisa dipakai. Misalnya apa? Untuk harum haji. Harum haji itu pembiayaan porsi haji. Jadi kalau sebagian dari kita yang memang butuh waktu menabung cukup lama untuk mengumpulkan 25 juta biaya haji, itu bisa dengan 3,5 gram, maka kita bisa daftarkan untuk mendapatkan porsi haji hari ini juga. Baik, itu bayangkan ya 3,5 gram itu sudah bisa menjadi jaminan. Iya, sebagai rahen untuk mendapatkan porsi haji. Sisanya bisa diangsur sampai 5 tahun. Pembeliannya harus lewat aplikasi itu atau lewat aplikasi, lewat Pegadaian, gitu, lewat aplikasi. Kalau maupun datang outlet maupun datang bisa. langsung. Masih bisa. Terus yang lain apa? Kita juga punya yang namanya untuk perjalanan seperti umroh maupun wisata rohani. Oke, wisata religi juga ternyata bisa ya. Itu juga masuk di situ. Kita kerjasama juga dengan hampir semua travel agent yang online, most likely gitu ya. Dan itu bisa terhubung dengan kita. Terus yang lain banyak lagi program-program yang lain. Ada amanah, ada cicilan kendaraan, ada pembiayaan emas, arisan emas. Tadi siapa yang Widi ya cerita? Arisan emas ya? Arisan emas ya. juga ada. Wah, ini juga sudah Kalau saya tabungan emas. shifting juga nih arisannya emas. Gitu. Terus yang lain lagi ada lagi yang menarik, ya ini juga mungkin khusus di Pegadaian, itu bisa rahan tahjili tanah. Jadi sertifikat tanah itu bisa digadekan, dijadikan sebagai agunan untuk rahan. Gitu. Sertifikatnya aja nih. Gitu. Tapi memang kita batasin jumlahnya karena kita tidak pengen mengambil alih nanti kalau ada apa-apa terhadap tanah itu sendiri. Gitu. Iya.
Nah, terus yang lain lagi kayak lagi apa ya? Tabungan emas tadi dengan aplikasi ini bisa open, bisa top up, lewat bisa handphone aja jual, sekarang bisa transfer udah lewat bisa beli emas lewat gitu ya? aplikasi semuanya. Oh, Iya. oke. Gitu. Karena kalau zamannya Anda, mungkin zaman Kak Widi juga begitu ya. Gimana kalau dipanggil Kak? Gimana ya, milenial? Iya, Ngeri milenial. banget, Emas milenial. itu emas, kemudian pegadaian, investasi sebenarnya apa ya, agak asing begitu kan? Iya. Tapi begitu dia muncul di aplikasi, di Menjadi sebuah handphone, platform ya itu digital. jujur akan merasa tertarik. Ini apa sih? Betul. Untuk belajar sendiri pada kemudian. Betul. Nah, emas ini sendiri kalau ya Anda merasakan, ini kan pasti belinya 1 gram, 2 gram, 3 gram. Mungkin di orang tua kita juga selalu menganjurkan, ayo dong investasi, nabung, Mindsetnya adalah emas secara fisik ya, tapi Tuh. sekarang mindsetnya diubah, di mana menabung emas itu tidak perlu ada fisik, tetapi kita bisa betul. Ya. bisa langsung mencairkan ya begitu ya. Ya, Pak dan Teguh ya? tadi di belakangnya banyak banget produk yang bisa dipakai kalau sudah punya tabungan emas. Oke. Jadi message-nya begini, bahwa emasnya pegadaian pertama adalah konsepnya adalah syariah. Terus yang kedua itu apa ya? Emasnya liquid. Karena even bisa dipakai untuk pembayaran, dipakai untuk ambil ATM. Jadi sebagai contoh gini, kita punya kartu kerjasama dengan salah satu bank. Seperti ini. Wow. Ini namanya kartu emas. Kartu emas. Kartu Nah, kita emas, sebut Masya kartu Allah. emas. Karena apa? Memang kartu ini dilandasi oleh emas yang tersimpan di Pegadaian dalam bentuk tabungan emas itu. Baik. Jadi semacam kartu kredit tapi dengan jaminan emas. Saya Yang kita jamin tidak ada miliki job tentunya collector ya? dong, karena uangnya udah emasnya di kita. Baik, baik. Itu. Terus kalaupun ada nanti bagi hasil segala macam pasti lebih murah dari yang konvensional dibanding dengan kredit karena memang emasnya udah di kita. Gitu. Dan ini bisa dipakai untuk ATM, dipakai untuk pembayaran dan seterusnya gitu. Jadi itulah manfaat-manfaat dengan mempunyai produk emas, tabungan emasnya Pegadaian. Untuk sahabat sahur yang mau cari informasinya, kira-kira Pak Teguh untuk bermacam-macam produk dari Pegadaian Syariah ini kemana nih? Sahabat Pegadaian dong. Oh, sahabat Pegadaian. Oke. Sudah ada Instagramnya juga tentunya Iya, ya. ada Pak Teguh Instagram. sudah banyak banget. Atau call center 1500 569 juga bisa. Pokoknya informasi Kalau itu yang- banyak Tapi nih. saya kira milenial nggak akan suka call center, pasti suka texting. Baik, Instagram ada juga aplikasi tuh ya? semuanya berbasis aplikasi lebih mudah Betul. lagi. Dan juga di PDS juga ada aplikasi program produk-produknya dari sini juga. Oh, oke. Nah, kalau Pak Kiai sendiri ngelihatnya gimana nih? Banyak adaptasi lah ya dari Pegadaian Syariah. Tapi dalam satu sisi lain juga ada banyak yang berubah tadi Pak Kiai dari segi transaksinya, dari akadnya mungkin. Melihatnya kalau secara hukum Islam ini seperti apa? Perlu nggak sih masyarakat ini khawatir kalau online takutnya gini-gini ini? Karena kan banyak mungkin generasi yang di ibu saya atau mungkin generasi-generasi baby boomers yang justru agak asing nih dengan online. Silakan Pak Kiai. Ya tentu sebelum kita menentukan kepada platform mana yang kita akan ambil ya pertama kita harus lihat track record sih sebetulnya. Iya. Track record penting. Track record. Kan sekarang banyak pinjol-pinjol ya. Pinjaman online ya. Pinjaman online gitu. Iya. Melalui SMS, melalui WhatsApp ya. Yang kita semua tahu dari situ banyak kemudian penipuan-penipuan kan. Ya. Subhanallah. Itu karena apa? Karena juga memang tidak punya track record kan. Nah, coba kalau kita tanya usia dari bisnis pinjol yang yang sekarang berkembang di SMS segala macam itu, mereka tidak punya track record ya. Nah, dalam konteks sekarang terjadi perubahan yang sangat dahsyat ya, dari jual beli yang dulu kita bertemu antara pedagang dengan pembeli, ya. Kemudian menggadaikan sesuatu juga selalu datang dengan orangnya secara fisik. Sekarang semua sudah berubah. Tentu kalau prinsip-prinsip dalam pengembangan ekonomi syariah seperti yang saya sampaikan di awal itu, ya, bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ya. Pertama tadi yang disebut akad ini. Ya. Akad ini adalah kesepakatan. Ya. Nah kalau ada unsur kesepakatan yang memang sama-sama disetujui dan tidak merugikan, ya, maka di situ sudah dibolehkan transaksi ini berjalan. Nah, yang kedua adalah ada yang disebut dengan azas keadilan. Ya. Tidak boleh kemudian prinsip dari model platform yang dikembangkan secara digital ini kemudian merugikan pihak yang bekerja sama. Ya. Nah, yang ketiga tentu unsur kerjasama ta'awunnya itu adalah harus ya saling menguntungkan. Saling Ya. menguntungkan ya. Saling menguntungkan artinya tidak ada yang dirugikan.
Nah, seperti apa itu tentu dalam akad itulah nanti bisa dibicarakan teknisnya. Oke. Nah, yang keempat itu adalah tadi transparansi. Jadi jangan kemudian tertutup manajemennya sehingga si nasabah ini tidak mengetahui. Nah, saya mengapresiasi kembali kepada teman-teman Pegadaian ini yang sudah sejak awal sudah bisa memprediksi nih apa yang terjadi ke depan ini ya. Depannya ya. Apalagi dengan seiring nanti bonus demografi, ya, di mana usia produktif itu akan lebih banyak tentunya. Ya, artinya nanti di situ akan terjadi lonjakan usia generasi milenial ini yang akan memenuhi. Ya. Nah, kalau sistem kemudian juga performan dari Pegadaian ini tidak berubah, ya tinggal nunggu waktu saja. Ya. Tapi tadi saya bertanya kepada Pak Teguh, ternyata jumlah user aktifnya sudah 3 juta. Untuk yang digitalnya ya. Ya, untuk yang digital kan. Ya. Itu artinya sudah mulai diterima oleh pangsa pasar milenial. Ya. Dengan fitur-fitur yang memudahkan. Nah, saya sendiri baru download ini. Ya. Oh, baru download ya? Oh iya benar. Ingin masuk ke generasi milenial tentunya ya. Minimal sudah nggak dekan tips saya lagi kan sekarang. Baik. Ini juga Langsung nabung pas ya. ini contoh nyata bagaimana kemudian adaptasi juga penting ya di zaman Betul. digitalisasi sekarang, revolusi 4.0 tadi ya. Dan tentunya Pak Kiai dan juga Pak Teguh nanti juga kita akan bacakan pertanyaan dari sahabat sahur di rumah. Nah, bagaimana Widi caranya? Dan tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bukan dari saya aja, bukan dari Yanda aja, tetapi juga sahabat sahur yang ingin bertanya. Silakan masih ada waktu, kirimkan saja pertanyaan melalui Instagram @sahurtimekompastv. Kembali di Sahur Time, insya Allah Allah berkah. berkah. Oke, sahabat sahur, terima kasih nih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Akan saya dan Widi langsung bacakan. Sekarang yang pertama ini ada pertanyaan kepada Kiai terkait dengan lebih baik mana sebenarnya Kiai menggadaikan barang secara online atau langsung. Karena saya masih khawatir menggadaikan lewat aplikasi digital. Ini dari @julianfirdaus. Silakan Kiai, mungkin kalau Pak Teguh bisa nanti menambahkan. Ya, mungkin kalau secara konservatifnya kita bisa menyampaikan ya lebih baik tentu secara fisik ya. Artinya karena Pegadaian ini kan ada unsur menaksir price dari satu harga. Nah, kelayakannya itu berapa ya. Ini kan kalau kita tidak bisa, kalau online kan agak sulit. Misalnya saya menggadaikan motor, saya foto itu, nggak tahu ternyata mesinnya Detail-detailnya gitu ya. ya mesinnya rusak, kondisinya tidak seperti yang disampaikan. Nah, tapi dalam konteks itu tentu nanti Pak Teguh akan ada mensiasati bagaimana hal seperti ini. Nah, kalau lebih baik yang online atau tidak, menurut saya kembali kepada prinsip-prinsip tadi itu. Ya. Kalau misalnya tidak online tapi tidak menerapkan keadilan, ya nggak baik juga gitu. Ya. Misalnya kayak lintah darat ya, rentenir ini yang kemudian membuat nasabah ini menjadi kesulitan untuk mengembalikan. Ya. Sampai harus disita misalnya, dan seterusnya. Ini yang menurut saya tentu kita harapkan dengan mekanisme nanti yang disepakati ini akan semakin memudahkan. Ya. Nah, jadi pertanyaan ini jawab, yang pertama prinsipnya harus ada keadilan dulu. Ya, masih. Sebenarnya kalau untuk platformnya mau langsung atau tidak ya tidak masalah ya Pak Kiai ya. Ya. Mana itu tadi ya asas-asasnya. Unsurnya keadilan tetap terjaga seperti itu. Bagaimana? Saya tambahin kali Pak Teguh, silakan ditambahkan. Ya, jadi gini, memang betul, jadi memang dalam proses gade ada proses yang sama sekali belum bisa didigitalkan, yaitu menaksir tadi itu. Ya. Oh. Untuk menghitung nilai barang ini berapa. Kalau emas itu dilihat mesinnya asli apa enggak, karatasnya berapa, sehingga ketemu ujungnya. Ini penting banget, kenapa? Karena nggak ada akad kalau ini nggak disepakatin. Nah, online ini memfasilitasi, yang kita online kan bukan proses menaksirnya, tapi daripada sekarang lagi pandemi nih, daripada orang pergi kemudian beresiko di jalan, maka kita kerjasama dengan ojek online. Jadi nanti melalui aplikasi kita mendaftar, ojek online akan datang ke rumah menjemput barangnya, barangnya dibawa ke kantor, tetap ditaksir secara fisik. Ya. Nanti baru muncul taksiran yang resminya tuh. Baru akan ada akad setelah harganya cocok gitu. Nah, pada saat ngambil barang juga demikian. Jadi memang kombinasi antara offline untuk menaksirnya
Tetap Tapi untuk ada. pengirimannya, untuk deliverynya itu tetap aman karena kita juga ada asuransi juga insya Allah gitu. Oh. Sehingga itu lebih aman gitu. Tapi memang sekarang masih dalam tahap awal kita batasin jumlahnya. Gitu. Barangnya juga di Barangnya juga barang-barang yang masih, kalau kulkas nggak mungkin lah. Ah, Nggak itu mungkin, dia. motor juga Barang-barang yang mungkin memang masuk dalam nggak backpack sih? kira-kira. Tipe checker itu. Gitu. Biasanya berarti yang barang-barang yang lebih kecil seperti emas fisik, Satu yang masuk seperti dalam itu ya, ini backpack biasa. perhiasan yang masuk Checker itu. backpack. Nah, yang ingin saya tanyakan juga nih yang penasaran banget, untuk sistem dari pegadaian syariah secara digital itu apa sih perbedaannya dengan sistem digitalisasi di pegadaian yang konvensional nih? Oke, jadi memang gini, kita persiapkan syariah ini berbeda dengan dibedakan, dipisahkan dengan yang konvensional. Mulai dari infrastrukturnya, aplikasinya, database-nya, sampai ke aplikasi ke nasabahnya. Baik itu yang langsung ke nasabah, kami punya 2 mobile app untuk syariah dan yang konven. Agen-agen juga demikian, ada agen yang konven, ada agen yang syariah. Karena kami yakin ke depan kalau terjadi nanti pemisahan-pemisahan terusnya kami udah lebih siap. Oh. Gitu. Sehingga memang secara infrastruktur kita pisahkan. Untuk rencana ke depannya bagaimana? Oke, ke depan begini. Transformasi pegadaian ini dibagi dari 4 pilar. Pilar pertama memang lebih banyak bagaimana memberikan layanan yang lebih baik. Bagaimana mencari customer yang lebih baru dan bagaimana men-treat nasabah milenial. Kemudian yang kedua lebih kepada bagaimana mendigitalkan bisnis proses dan model bisnis baru. Kami banyak membuat produk-produk baru, terutama adalah terkait dengan produk-produk digital. Seperti ada Gade Saham, ada produk-produk baru lah yang selama ini memang lebih sesuai dengan kebutuhannya Widi, Anda gitu ya, supaya memang lebih fit dengan kebutuhan terkini. Terus yang ketiga lebih kepada bagaimana men-shifting customer. Tadi kan kita punya mak-mak tuh. Mak-mak nggak bisa langsung dibawa ke digital dong. Pasti akan nanti Ada transisi kaget, dulu, kok adaptasi pegadaian jadi dulu ya. berubah. Itulah kenapa kita bikin customer touch point journey. Jadi siapa, kapan, layanannya gimana. Nanti ujungnya kan digitalkan, tapi nggak bisa serta-merta. Karena kalau langsung digitalkan nanti dia malah jadi frustasi. Kaget ya? Kaget. Itulah kenapa kita bikin juga customer. Nah yang terakhir nih, eksplorasi kepada teknologi masa depan dan produk-produk masa depan. Ini yang terus kami kembangkan. Harapannya bahwa apa yang kita kerjakan ini akan menjadi trending di beberapa waktu ke depan. Oke. Jadi saya kira tadi saya ngikutin sunnahnya bahwa melakukanlah perubahan selagi kita masih sempat, begitu Pak Kiai ya. Jadi kita menyiapkan produk-produk masa depan, kita menyiapkan teknologi. Salah satu contohnya kita sekarang mengembangkan blockchain. Mungkin kalau pernah dengar istilah teknis blockchain itu kan teknologi baru tuh. Betul. Nah, terutama untuk mengurus perdagangan tata kelola emas di Indonesia. Dan kami juga berpikir lebih jauh ke depan kalau misalnya nanti ada semacam bullion bank, saya kira kita arahnya ke sana. Dan mudah-mudahan ini sebagai platform utama untuk tadi mengelola perdagangan, tata kelola perdagangan emas di Indonesia maupun penyimpanan emasnya. Itu salah satunya. Yang lain saya kira kita bikin banyak produk-produk lagi yang memang hampir semuanya basisnya digital. Insya Allah ini dengan digital cakupannya jadi jauh lebih luas ya. Ya. Baik itu konsumen atau nasabahnya, begitupun dengan produk-produk yang bisa dikembangkan. Ya. Baiklah Pak Teguh dan juga Kiai, terima kasih banyak Ya, atas informasi terima kasih. dan juga benar-benar menambah wawasan kita Betul. mengenai digitalisasi pegadaian sangat. syariah ya, syariah maksud saya. Dan sahabat sahur, tren digitalisasi terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini tentu membantu banyak orang, terutama generasi muda untuk menggunakan pegadaian syariah. Selain praktis dan juga cepat, digitalisasi pegadaian syariah ini pun terjamin keamanannya, jadi tidak perlu lagi ada kekhawatiran bagi Anda. Nah, kami juga kembali mengajak Anda, sahabat sahur, untuk bisa mendonasikan sedikit rezekinya, utamanya ya Widi ya, untuk bisa menambah pahala di bulan suci Ramadan. Ayo kita berlomba-lomba mengejar kebaikan. Ini caranya cukup praktis sekali, ini juga cara digital, bisa langsung ambil gadget dengan berdonasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 1926 77 NU Care Lazisnu, atau bisa scan langsung barcode yang tertera di layar kaca Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Kiai Helmi, untuk Pak Teguh atas informasi-informasinya. Semoga juga bermanfaat untuk Anda sahabat sahur. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sahurtimekompastv, karena tentunya ada hadiah, ada giveaway yang nanti insya Allah akan kami berikan dan bermanfaat buat sahabat sahur semua. Akhirnya saya Irena Mardhanus dan mewakili Widi Dwinanda, rekan saya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini akan ditutup dengan doa yang diberikan oleh Kiai Helmi. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah,
Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bisa berbagi kepada masyarakat yang sekarang dalam keadaan kesulitan di tengah pandemi Covid. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.